ada satu kejadian di satu komplek, tapi kompleknya di mana gue kasih tau nanti ya. Di satu komplek ini tuh ada satu keluarga baru yang baru pindah ke komplek itu. Si keluarga baru yang baru pindah ke komplek ini tuh punya hubungan sama ilmu hitam lah. Kabar ini tuh juga nyampe ke satpam yang jaga di komplek itu. Si satpamnya ini tuh ngeliat kalau ada satu mobil yang selalu keluar dari komplek ini lewatin portal itu setiap jam 3 pagi. Tapi anehnya si mobil ini nih bakal balik masuk lagi ke dalam komplek di jam 3.15 atau 3.20 lah. 15 menit. Nyata kayak tiap hari si mobil itu ngelakuin kayak gitu. Nah karena agak-agak curiga segala macam, akhirnya si satpam ini kayak mau ngeliat nih siapa sih sebenarnya keluarganya, karena dia cuma denger doang, nggak pernah ngeliat nih bentukan keluarganya kayak gimana. Terus jam 3 pagi itu si mobil keluarga baru ini nyampe di portal. Nah sebelum dibukain, si satpam ini kayak ngedekat dulu ke mobilnya gitu, kayak pengen lihat sebenarnya keluarganya kayak gimana sih. Ternyata pas satpamnya keluar dari pos, yang turun tuh bukan kaca supirnya, tapi kaca belakang supirnya. Si satpam ini ngeliat, ternyata di kursi belakang itu ada ibu-ibu pakai kebaya, terus mukanya tuh kayak keramik gitu loh. Hah? Gimana? Jadi kayak kalau kita kan manusia ada di atas bibir kita ada lekukan gitu kan. Dia tuh di mukanya nggak ada lekukan sama sekali. Kayak ini nih nggak ada nih, lekukan ini nggak ada. Terus kayak kita kan kelopak nih ada kerutannya kan. Dia tuh nggak ada. Jadi kayak bener-bener halus banget, kayak boneka porselen lah. Iya, kebayang. Tapi orang Moy. Nah cuman si ibu-ibu ini itu tuh cuman ngomong kayak, "Pak, saya cuma mau keluar sebentar. Nanti bentar lagi saya masuk lagi kok. Tolong bukain ya cepet." Ya udahlah, karena dia juga udah kaget. Gara-gara itu ya mungkin takut juga, merinding jam 3 pagi gitu kan. Akhirnya udahlah, dia ke portalnya, terus dia buka tuh portal. Udah tuh cerita ini dikasih tahu ke anak buahnya. Intinya kalau misalkan memang si keluarga ini mau keluar jam 3 pagi, nggak usah tahan-tahan lagi, udah kasih aja. Nggak usah cari ribut lah, serem kan. Nah beberapa hari kemudian di jam 3 pagi itu adalah giliran salah satu anak buah si bos ini, ya salah satu satpamnya lah. Si satu satpam ini tuh dia ketiduran di jam 3 pagi itu. Ternyata di tengah ketidurannya si Pak Satpam ini, tiba-tiba dia kebangun gara-gara dicolek. Dan ternyata yang nyolek itu adalah si ibu ini. Kaget dong dia ngeliat langsung nih, wah ternyata bener kata bos gua, ada ibu-ibu pakai kebaya, mukanya tuh ya kayak boneka porselen gitu loh. Akhirnya udah tuh dia kebangun, terus langsung dibukain tuh portalnya. Nah terus begitu mobil ini ngelewatin portalnya, si ibu ini nurunin kaca. Terus dia bilang, "Pak, dibanding Bapak nanti ketiduran, saya kasih temen aja ya buat nemenin, biar Bapak nanti nggak ketiduran." Nah si Bapak ini bingung dong, maksudnya apa temen gitu kan. Pas mobil ini udah jalan, portal ditutup lagi. Nah pas dia balik ke pos satpamnya, dia ngeliat dari jauh di dalam posnya ini samar-samar kayak ada siluet orang banyak gitu. Nah pas dia deketin ke pos satpam, ternyata bener aja di dalam pos satpam itu rame banget sosok-sosok yang mukanya juga kayak boneka porselen. Ininya nggak ada, kerutan matanya juga nggak ada sama sekali. Dan itu rame banget, bener-bener rame. Itu di mana, Bi? Kompleknya? Itu di komplek di belakang Kejaksaan Jakarta Selatan. Ini gue lanjutin lagi ya. Ya udah, dia ditemenin tuh sama si makhluk-makhluk yang, wah gue nggak tahu ini makhluk halus atau orang beneran gitu ya. Dan setelah si satpam ini ngelihat ada makhluk-makhluk itu di dalam pos satpamnya dia kayak panik sama takut juga. Jadi ujung-ujungnya yang keluar tuh kayak dia maki-maki si makhluk-makhluk ini. Kayak, "Anjing bangsat lu, siapa lu semua." Tapi setelah dia maki-maki kayak gitu, si makhluk-makhluk ini serentak ngeliatin dia, melotot, terus langsung senyum lebar ke dia gitu. Dari situ akhirnya si satpam ini kabur lah, dia cabut dari pos satpam itu. Dan ya udah, semenjak itu si satpam ini akhirnya trauma lah. Dia bilang ke atasannya dia nggak mau lagi tuh shift malam karena dia takut banget. Dikasih lah sama satpam atasannya itu, dia tuh shiftnya pagi ke malam aja. Ternyata setelah kejadian itu terornya tuh nggak berhenti di situ aja. Jadi ada satu momen abis bangun subuh, ini by the way namanya Bang Sofian ya, si satpam ini. Dia bangun subuh sekitar jam 4-an pagi, tiba-tiba kontrakannya dia itu diketok sama orang. Ya dia mikir kayak, siapa nih yang namu pagi-pagi ke kontrakan gua gitu. Dan di situ posisinya dia bangun sendiri. Dia udah punya istri di kontrakannya dia, tapi istri lagi tidur. Dia ke depan, ke pintu depan gitu ya. Terus dia megang gagang pintu, tapi tiba-tiba dia jadi nggak mau bukain pintunya. Karena tiba-tiba si Bang Sofian ini nyium kayak ada bau daging mentah
Dari luar rumahnya? Dari luar rumahnya, dari balik pintu itu. Bukan daging busuk ya, tapi daging mentah merah yang kebayang gak sih lo kalau misalkan lo ke supermarket nih, terus ada bau daging gitu. Nah, gara-gara nyium itu jadinya dia nggak jadi buka, dia lihat dulu di depan tuh ada apa, diintip lewat jendela di samping pintunya dia. Dia buka gordennya sedikit, di antara gelap itu dia coba lihat lewat kaca gitu ya, kayak dia ngintip gini. Oh gelap banget gitu. Pas dia jauhin mukanya, gelapnya itu gara-gara di balik kaca itu di depan itu ada ibu-ibu yang mukanya kayak boneka porselen tadi. Anjir. Si ibu-ibunya gini, kayak ngintipin dia balik gitu loh. Anjir. Terus dia takut, dan gara-gara takut akhirnya dia ngumpet aja tuh di balik pintu. Tapi dia denger nih dari balik pintu itu, dari depan, si ibunya ngomong kayak gini, "Bang, abang marah ya sama saya?" Kata gitu, karena ya dia kan abis marah-marahin si makhluk-makhluk itu kan. Karena mendengar suara itu, akhirnya Bang Sofyan memberanikan diri dia buat buka pintunya. Dia buka pintunya, dia bilang ke ibunya, "Bu, kok ibu tahu rumah saya di sini? Kok ibu tahu kontrakan saya di sini?" Dia khawatir kan, khawatirnya itu. Cuman ibunya nggak jawab apa-apa. Ibunya cuman ngasih kantong kresek. Jadi ibunya ini bawa kantong kresek, dan ternyata di dalam kantong kresek itu beneran ada daging mentah gitu loh. "Nih, Bang, buat abang sebagai permintaan maaf saya." Jadi ya udah, setelah ngasih itu akhirnya ibunya senyum, itu dia pamit aja udah, nggak ngomong apa-apa lagi. Udah dong, Bang Sofyan masuk ke dalam, dia bawa dagingnya, tapi abis itu dari dalam rumah dagingnya langsung dibuang. Karena kayak gue nggak sudi lah makan makanan kayak gini. Takutnya gimana-gimana, apakah ini daging beneran atau gue diracunin apa-apa, gue nggak tahu kan, resiko lah buat dia. Akhirnya dia siap-siap, dia mau sholat subuh ke musola, dia pergi sholat, udah kelar dia berangkat kerja lah, karena dia shift pagi kan akhirnya. Setelah dia shift pagi, udah tuh dia balik di sekitaran maghrib, dia pulang ke kontrakannya lagi. Pas dia pulang tuh naik motor, di gang deket rumahnya, dia ngeliat dari jauh, ada si ibu-ibu ini yang mukanya porselen tuh abis keluar dari kontrakannya dia. Ngapain? Nah, itu kan, dia juga kaget banget, anjir nih ibu-ibu ngapain nih di dalam rumah gue. Dan pertama kali yang dia pikirin adalah takut istri gue apain dong. Akhirnya udah tuh dia tancap gas motornya, dia masuk ke dalam kontrakannya dia. Pas dia masuk ke dalam, dia nyari tuh istrinya, istri gue mana gitu kan. Akhirnya ketemu nih istrinya lagi duduk, dan istrinya itu pegang piring isinya tuh daging mentah, Nat, Muy. Si istrinya lagi ngegrogotin si daging itu. Terus dia kaget kan, "Kamu itu makan apa?" Terus istrinya bilang, "Loh, ini aku makan semur, Bang." Jadi istrinya tuh kayak piring biasa nih, terus di dalam piringnya tuh kayak ada daging mentah sama nasi, jadi kayak dimakan biasa gitu. Terus istrinya bilang, "Tadi ada ibu-ibu orang kaya ngasih ini, ada rezeki semur buat kita." Apa yang dilihat istrinya itu daging semur, tapi di matanya Bang Sofyan dan aslinya itu daging mentah yang digrogotin. Anjir. Gila banget kan? Nah udah tuh, setelah udah dapet kejadian itu, ya Bang Sofyan cerita dong ke teman-teman satpamnya dia kan. Akhirnya mendengar cerita itu, akhirnya si kelompok satpam ini akhirnya setujulah kalau misalkan shift malam minimal ada 2 orang yang jagain. Sampai akhirnya ada satu momen nih, Nat, Muy, jam 3 pagi mobilnya si ibu ini keluar dari portal, tapi di jam 3.15 nggak ada lagi si mobilnya ibu ini balik dari luar komplek mau masuk ke dalam. Biasanya 3.15 masuk lagi kan. 3.15 nggak masuk, 3.30 juga nggak muncul-muncul mobilnya, 3.45, sampai akhirnya di jam 4 pagi si 2 satpam yang lagi shift pagi itu, shift subuh itu, mereka ngelihat dari jauh ada cewek jalan kaki nyeker ke arah pos satpam. Si cewek ini jalan pelan aja, jalan biasa, sampai ke dekat kelihatan nih, ternyata itu ibu-ibu yang pakai kebaya itu. Ibu-ibu kebaya itu jalan dari luar komplek mau masuk ke dalam, dan keadaannya ibu ini lagi hamil besar. Tiba-tiba hamil. Gua nggak tahu, karena kan sebelumnya juga setelah berapa lama itu kan mereka nggak tahu kan diisi mobil itu gimana, ibunya keadaan gimana kan nggak tahu ya. Sampai akhirnya mereka ketemu lagi nih. Ya 2 satpam ini rada-rada panik, takut gitu kan. Udah, akhirnya bener si ibu ini pas ngedeket ke arah pos satpam, dia masuk ke dalam pos satpamnya. Terus ibunya cuma ngomong gini, "Pak, saya numpang duduk di sini ya, nunggu dijemput." Ya udah dong, karena takut juga, nggak berani mau ngebantah juga, takutnya kena teror. Ya udah, silakan Bu, masuk gitu kan. Udah tuh ibunya masuk ke dalam pos, dan posisi duduknya tuh kayak mereka duduk berjejer gitu loh. Jadi kayak ada satpamnya satu, terus di tengah ada satpamnya lagi, nanti di ujungnya ada ibunya. Dan selama mereka duduk itu nggak ada omongan sama sekali, bener-bener hening, dan 2 satpam ini juga nggak berani buka obrolan sama sekali.
Tapi mereka berdua nih, si satpam ini tuh ngerasa kok kayak bau busuk tuh muncul dari badannya si ibu ini. Kalau yang kemarin kan mentah, daging segar gitu, ini bau busuk. Dan yang di sebelahnya si ibu ini, kita sebut aja nama satpamnya Pak Andi ya. Pak Andi tuh kayak sempet gitu, kayak gini. Terus ditepak sama temennya kayak, jangan nanti dia tersinggung gitu kan, takutnya kan. Tapi lama-kelamaan Pak Andi ini gak kuat. Akhirnya udah dia muntah sejadi-jadinya, bener kayak Di tempat itu di juga? tempat itu juga keluar muntah banyak gitu kan. Aduh, mampus nih kita, gara-gara Pak Andi muntah kita bakal diapain nih gitu kan. Si ibunya ini baru tuh ngomong, dari yang tadinya tatapannya kosong, diem aja, dia baru ngomong gini si ibunya, kenapa Pak, saya bau ya? Akhirnya si Pak Andi ini ngomong kayak ngeles aja, enggak Bu, saya lagi masuk angin, enggak Bu, ibu enggak bau kok. Udah, untungnya gak lama dari situ si ibunya ini dijemput, kira baliklah si ibu ini. Di situ dua satpam ini panik sendiri, kayak aduh gimana nih, mampus nih kita, si ibu ini bisa neror kita nih bentar lagi gitu kan. Mereka udah panik, udah takut aja gitu dengan asumsi mereka. Ternyata benar aja Nat, Moy, setelah kejadian itu Pak Andi kena teror. Si kelapa yang muntah ini ya. Jadi setelah kejadian itu ada satu waktu si Pak Andi ini udah nikah, dia udah nikah sama istrinya dan dia mau berhubungan badan lah sama istrinya. Dan di tengah-tengah ya dia lagi melakukan hubungan itu, istrinya tuh kayak mual-mual, terus tiba-tiba muntah. Abis itu Pak Andi nanya ke istrinya kenapa, terus istrinya bilang, badan kamu bau banget, bau busuk. Aduh. Anjing, baunya jadi pindah gitu? Iya, jadi ke Pak Andi. Dan gara-gara kayak gitu, ya istrinya sampai sekitar hampir 2 bulanan tuh gak mau berhubungan sama Pak Andi. Gara-gara kayak badannya bau busuk banget. Udah mandi juga, udah kayak dikasih wangi-wangian, tetap aja bau badannya tuh tetap nyerbak gitu loh. Nah, itu cerita Pak Andi ya. Dan ceritanya tuh berlanjut kayak gini Nat, Moy. Di momen dimana pagi jam 3 itu yang si ibunya ini ternyata keadaan hamil, itu tuh terakhir kalinya sapam-sapam ini tuh ngelihat si ibu itu, dan itu terakhir kalinya mobil ini tuh keluar di jam 3 pagi. Udah tuh karena udah nggak ada lagi kejadian seperti itu, akhirnya ada salah satu sapam yang nyaranin lah, kayaknya perlu nih untuk badan kita atau lingkungan kita kayak dibersihin gitulah. Dia bilang, saya punya kenalan nih orang pinter, gimana kalau kita ajak aja ke sini, pos sapamnya kita doain. Terus ya udah akhirnya diain tuh sama satu grup sapam ini. Sapam-sapam ini kayak dikasih air yang udah didoain gitu. Terus tempat sapamnya juga didoa-doain. Abis itu ada satu tempat lagi nih, yang mana rumahnya si ibu itu. Ya udah kita coba, apa ya, gue nggak tahu sih katanya bahasanya pemagaran, gue juga ngerti. Cuman ya intinya coba didoain aja deh rumahnya, siapa tahu semoga bisa hilanglah hal-hal yang jahat dari sini. Udah tuh ada kayak mungkin 1-2 sapam yang ikut nganterin si orang pinter ini. Mereka jalan ke dekat rumah situ, sampai hampir dekat rumahnya nih, belum kayak ditunjukin rumahnya di mana. Si orang pinter ini ngomong, yang ini rumahnya, kayak dia nunjuk gitu ke kayak sekitar 10-15 meteran di depan dia gitu, yang ini rumahnya. Terus sapamnya bilang, iya. Terus orang pinternya bilang gini, ya kalau yang ini mah setan juga cium tangan sama beliau. Masa? Orang pinternya ngomong gitu. Udah tuh akhirnya dari situ si orang pinter ini nyerah. Udah gak berani dia. Masuk pun juga belum ya? Belum, Moy. Mau doain dari depannya dia udah gak berani. Anjir. Saking takutnya. Udah tuh nyerah, dia pulang dari situ. Cuman ya udahlah, untungnya berakhir damai gitu ya. Untungnya juga kedepannya selama berbulan-bulan gak ada lagi teror-teror kayak jam 3 pagi ataupun mereka melihat si ibu-ibu bermuka boneka porselen ini juga gak ada. Tapi sampai ada satu momen nih, setelah beberapa bulan itu, momennya di bulan puasa. Kan kalau misalkan bulan puasa tuh aktivitas semakin malam ya. Ada 2 kejadian nih yang aneh. Nggak bisa dibilang teror sih, cuman masih berhubungan juga sama si boneka porselen ini. Nah, kejadian yang pertama kayak gini Nat, Moy. Pas malam-malam itu ada satu satpam ini tuh ngeliat anak-anak lagi bergerombol gitu, kayak lagi main petasan gitulah. Ya udah, satpam ini mau negor dong. Pasti deketin si gerombolan anak-anak ini. Dari deket satpamnya tuh ngeliat salah satu di antara gerombolan ini ada anak bocah cowok yang mukanya tuh kayak boneka porselen. Anjing. Satu. Terus dari situ si sapam ini nanya kayak, woi lu anak mana lu gitu kan, lu dari mana, anaknya siapa gitu kan. Ya anak bocah digituin takut dong. Akhirnya kabur tuh mereka segerombolan, kabur semua termasuk si anak yang mukanya kayak boneka porselen ini. Si sapam ini tahu dong backstory tentang si boneka porselen ini. Jadi dia juga rada-rada panik kan. Udah nggak ada teror lama, tiba-tiba muncul lagi nih makhluk ataupun orang yang mukanya kayak boneka porselen gitu. Yang kedua nih,
Kan kalau misalkan taraweh paling selesai kayak setengah 9-an lah ya. Iya. Nggak akan lebih dari jam 10 kan. Tapi ada satu malam di bulan puasa itu, tapi satpamnya berbeda ya. Dia lagi patroli malam-malam sekitar jam 11-an malam, harusnya udah sepi dong. Di jalan di komplek itu dia ngelihat ada satu cewek pakai mukena panjang gitu ya. Terus dia mau samperin kan ya, sebagai satpam gestur aja ke warga gua, ramah gitu ya, mau negor gitu. Dia deketin terus dia mau nyapa, tapi pas dilihat dari dekat ternyata si cewek ini yang pakai mukena itu mukanya kayak boneka porselen. Anjing serem banget lagi. Parah banget kan, jam 11 malam nak, dia sendirian gitu, sepi, kosong. Nah di cerita itu si satpam ini pingsan setelah ngeliat itu. Dan setelah 2 kejadian itu memang si satpam-satpam ini juga makin sering mengalami hal-hal atau momen-momen mereka ngeliat orang yang mukanya tuh kayak boneka porselen. Mau malam, mau siang, itu tetap ada gitu. Kayak misalkan ada ibu-ibu yang ngantar anak sekolahnya gitu ya, terus ada satpam yang ngelihat anaknya mukanya kayak boneka porselen, tapi pas ditegesin lagi, oh ternyata enggak. Jadi kayak Halu Bi. entah itu halu atau kayak mereka kena kutukan, gue juga nggak ngerti. Tapi ya itu mereka tuh satpam-satpam ini mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya kurang lebih kayak gitulah cerita satpam-satpam di komplek ini. Sebenarnya banyak sih yang komen nebak gitu ya, ini sebenarnya di komplek yang mana. Cuman demi kenyamanan bersama dan karena gue menjaga nama komplek yang diceritain sama temen gue juga, gue nggak bisa kasih tahu sih secara eksplisit ini sebenarnya di mana. Dan gue juga sebenarnya masih banyak pertanyaan juga sih dari gue sendiri gitu ya, karena kan ini dari tahun 2008. Ini sebenarnya si makhluk-makhluk ini tuh orang atau makhluk lain, dan ibunya juga kemana kok tiba-tiba hilang aja, apakah dia masih tinggal di situ atau enggak, satpam-satpamnya masih kerja di situ apa enggak gitu. Mungkin teman-teman TikTok juga mempertanyakan hal itu gitu kan. Ya bisa jadi sih.